Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, dan juga yang saya hormati kepada teman-teman dan segenap penonton yang menonton presentasi pada hari ini. Pada kali ini saya perkenalan dulu. Saya Abdul Fattah dari Prodi PAI 5B akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Ada tipe, ada fungsi, dan juga ada syarat yang harus diambil dan yang harus dipelajari oleh pemimpin. Baik, saya mulai dengan pengertiannya dulu. Pengertian pemimpin adalah secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang membuat tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, itu secara umumnya. Cuman secara definisinya adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok. Ya, bisa saya artikan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuannya. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Nah, itu juga ada yang kata Kimball Willis, leadership in any contribution to the establishment and attainment of group purpose. Nah, itu menurut Kimball Willis. Apa kesimpulannya adalah pemimpin adalah suatu kepala ya di dalam sebuah organisasi maupun kegiatan-kegiatan apapun yang mempunyai wibawa, mempunyai aura untuk menarik orang-orang. Nah, fungsi kepemimpinan. Nah, karena ini saya adalah pendidikan, jadi fungsi ini bertujukan kepada kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama kepemimpinan, fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja antara lain. Nah, ini ya di dalam lingkup sekolah. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Nah, itu fungsi ada pemimpin. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok atau mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuannya. Nah, itu biasanya ketua ataupun pemimpin itu lebih tahu dulu. Yang ketiga adalah pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja (SOP), yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi, kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Nah, yang namanya pemimpin, ketua ya kebanyakan buat aturan-aturan yang harusnya disepakati oleh organisasi tersebut. Yang keempat adalah pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, tidak boleh sepihak, tidak boleh semena-mena. Ya, jadi seperti itu. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Ya, manalah di mana pemimpin, yaitu seseorang. Oke, saya lanjutkan, yaitu sekarang tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang sering saya jumpai adalah tipenya ada otoriter, ya.
tipe authoritarian kalau bahasa Latinnya ya, bahasa Inggrisnya. Apa sih otoriter ini? Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak secara diktator, sebagai diktator ya terhadap anggota kelompok. Ya bisa kita temukan di dalam kadang pondok pesantren, kerajaan-kerajaan. Nah, itu seperti itu biasanya. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Pemimpin tipe tersebut adalah memberikan kepemimpinannya melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok organisasinya kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Ya, biasanya ini agak lebih ngawur lah menilai saya. Oke, yang selanjutnya adalah tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis ini bukan sebagai diktator, yaitu lawan kata dari tipe otoriter, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin ini biasanya memilih kepada persetujuan bersama, ya, menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Jadi seperti itu. Demokratis, bisa semuanya anggota bisa mengusulkan ide-ide yang punya atau pendapat yang ada pada anggota tersebut. Ini ada tipe pseudo demokratisme atau manipulasi demokratis. Pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otokratis ya. Mungkin juga banyak yang yang pengamat politik pada era sekarang. Pemimpin ini mungkin bisa kita rasakan pada saat ini, mungkin ini ya. Jadi ini pendapat juga lah, opini dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah semata-mata hanya tugas mata kuliah. Bila ada tersinggung, saya lagi manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.